Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, kaumnya, wahai kaumku, kalian itu adalah kaum ya, yang sangat-sangat sulit untuk diatur karena bodoh kalian. Bodoh tapi bertingkat. Jelas itu patung disembah. Kok ingin juga mengikuti cara persembahan mereka. Padahal sudah punya Allah, sudah punya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang memberikan nikmat. Masih tetap punya keinginan untuk membuat patung yang digunakan untuk disembah. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk menunggu sebentar, ya, sebentar saja, tidak lama, maksudnya tidak sampai berbulan-bulan, hanya 40 hari saja. Ketika beliau mendapatkan wahyu di Gunung Sinai, ya, kitab Taurat, maka saat itu pula Bani Israel ya bikin masalah, bikin gaduh, bikin penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa, tidak main-main, bikin anak patung, ya, bikin patung dari anak sapi yang terbuat dari emas. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla. Kita akan melanjutkan kajian inti kita. Masih membahas tentang orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang karakter sifat orang-orang yang celaka dan rugi hidupnya. Tidak mendapatkan ridho, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau orang dinamakan khasirun, khusrun adalah orang-orang yang dijauhkan dari ridho Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kenapa? Karena dia rugi. Kalau ibarat orang jual beli, Bapak Ibu, bisnis, transaksi, orang yang rugi ini mendapatkan keuntungan tidak? Tidak. Sebagaimana orang hidup di dunia ini, dia tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Artinya, dia tidak akan mendapatkan posisi di sisi Allah sebagai hamba yang mulia. Karena kalau orang sudah dikatakan hamba adalah memiliki posisi yang mulia. Tapi kalau masih manusia, maka dia belum tentu mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan membahas orang-orang yang rugi dan celaka. Selanjutnya tetap masih di dalam surat Al-A'raf. Kemarin kita membahas tentang bagaimana karakter sifat ciri orang-orang yang rugi dan celaka yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang 9. Mereka orang-orang yang mendapatkan timbangan amalnya, catatannya ringan. Ya, jadi itu diantara orang-orang yang rugi adalah mereka wa amma man khafat mawazinu faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Ayat yang 9 kemarin kita bahas. Jadi diantara ciri karakter orang yang rugi celaka hidupnya, ya, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 9 adalah mereka yang nanti pada hari kiamat ditampakkan timbangan. Catatan amal-amalnya itu ternyata sedikit sekali kebaikan, banyak perbuatan dolim dosanya, sehingga ringan timbangannya, sehingga mereka tempat kembalinya adalah neraka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang rugi. Disebabkan karena kezaliman mereka di dunia. Baik dolim kepada Allah, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, baik dolim kepada manusia, ya, menyakiti manusia, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan kepada manusia, atau mendolimi dirinya sendiri. Nah, ini sudah kita kupas, kita jelaskan secara gamblang. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan kupas karakter ciri orang-orang yang rugi, celaka, yang disebutkan di dalam Al-Quran, tetap masih di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-148. Ya. Yang dijelaskan oleh Allah yang di sini ayat yang ke-148, 149. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wattakhadha qaumu Musa min ba'di min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar."
Kita adzan dulu, ya. Pending. Oh. Ya. Kita lanjutkan. Alam yara anna la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhu wa kanu zalimin. Walamma sukita fi aidihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini kisah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Bani Israel. Dijelaskan di dalam ayat tersebut, ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah mendapatkan wahyu kitab Taurat, lembaran-lembaran kitab Taurat, di mana? Di Gunung Sinai. Gunung Sinai ini posisinya semenanjung. Gunung Sinai ini adalah di wilayah Mesir bagian selatan. Maka di Gunung Sinai itu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana saat itu Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah selama 40 hari meninggalkan kaumnya Bani Israel. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam selesai melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bermunajat, berdoa, beribadah kepada Allah, kemudian sambil mendapatkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya, yaitu berupa kitab Taurat, yang nanti akan menjadi panduan aturan hukum bagi umatnya, bagi kaumnya Bani Israel. Tatkala pulang, apa yang terjadi? Bani Israel kaumnya ini telah melakukan satu perbuatan yang sangat dimurkai, dibenci oleh Allah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun marah besar. Bani Israel, umat kaumnya, membuat patung berhala dari anak sapi atau anak lembu. Ya, yang dimana di situ dibuat dengan begitu bagus dan rapinya, sebagian dari emas. Yang emas itu didapatkan dari kaumnya atau masyarakat di daerah Kipti, yaitu pengikutnya Fir'aun. Hasil dari rampasan tadi diambil, ya. Maka emas-emas itu dibakar, kemudian dibuat sebagian untuk membuat patung anak lembu, anak sapi tadi. Kemudian di situ dikasih suara, yang di situ ada timbul suara yang begitu nyaring, seakan itu patung anak lembu itu bisa hidup. Ya, padahal itu adalah suara Samiri yang dibuat oleh Samiri sebenarnya. Rencananya, pembuatan dan juga insinyurnya adalah Samiri. Nah, maka saat itu begitu marahnya Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya menyembah patung anak lembu yang dibuat mereka sendiri, disembah mereka sendiri. Maka patung itu serta-merta langsung dibakar oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam pun marah besar. Bahkan dikisahkan dalam kisahnya, maka Harun, Nabi Harun, yaitu keponakannya, maka sampai ditarik rambutnya, kayak dijambak gitu. Beginikah perbuatan dan juga umatmu? Ketika aku tinggalkan, mereka sudah berubah, mereka menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, menyembah patung yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Dan mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak mendapatkan hidayah. Celaka kalian. Maka kalian akan menjadi musuh aku, menjadi musuh diriku, dan musuh Allah. Dan mereka juga merencanakan untuk membunuh diriku. Nah, maka celaka kalian. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat yang 148. Maka 149 dikatakan, walamma sukita fi aidim wa ra'au annam qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna yaghfir lana lanakuna minal khasirin. Tatkala mereka menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan karena membuat berhala patung dari anak sapi, ya, mereka memandang bahwa dirinya telah tersesat dari jalan benar. Kita pending. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat peristiwa di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat yang ke-148, 149 ataupun sampai 150 ini. Ini secara jelas memang menceritakan tentang sifat karakter Bani Israel yang memang sulit, sangat sulit diatur.
ya, sukanya membantah, membangkang, tidak nurut, tidak patuh. Ya. Ya, begitulah kalau kita lihat sejarah di dalam Al-Qur'an bagaimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam Bani Israel ini. Ya, karena memang dikatakan kaum yang paling jahil, kaum yang paling bodoh itu memang adalah Bani Israel. Coba kemarin sudah kita pernah menyinggung ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran, dari kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya ketika ditenggelamkan di Laut Merah. Raja Fir'aun dan bala tentaranya, mereka selamat Bani Israel. Ketika selamat mereka melewati ada orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Maka saat itu mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, tolong buatkan kami Tuhan sesembahan berhala-berhala sebagaimana mereka yang telah memiliki persembahan ataupun sesembahan atau Tuhan. Apa kata Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, kaumnya, wahai kaumku, kalian itu adalah kaum ya yang sangat-sangat sulit untuk diatur karena bodoh kalian. Bodoh tapi bertingkat. Ya. Sudah jelas itu patung disembah. Kok ingin juga mengikuti cara persembahan mereka, padahal sudah punya Allah, sudah punya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang memberikan nikmat, ya. Masih tetap punya keinginan untuk membuat patung yang digunakan untuk disembah. Nah, ini juga sama. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk menunggu sebentar, ya, sebentar saja, tidak lama, maksudnya tidak sampai berbulan-bulan, hanya 40 hari saja. Ketika beliau mendapatkan wahyu di Gunung Sinai, ya, kitab Taurat, maka saat itu pula Bani Israel ya bikin masalah, bikin gaduh, bikin penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa, nggak main-main, bikin anak patung, ya, bikin patung dari anak sapi yang terbuat dari emas, yang dikasih ada tenggorokan, ada suaranya, yang ketika ditiup kena teriup angin itu ada suaranya, seakan-akan itu bisa bicara sendiri. Nah, padahal itu adalah makar tipu daya yang dibuat-buat oleh Samiri. Ya, ini memang kalau dikatakan decision makernya, pemikirnya adalah Samiri ini, yang dimana memang membuat penyimpangan berupa kesyirikan. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka sampai-sampai disinilah kemudian Bani Israel mengakui kesesatannya sendiri. Maka tidak ada kesesatan yang terjadi bagi seseorang kecuali ketika dia membantah perintah Allah dan juga tidak mau menuruti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulnya. Maka ini termasuk sesat. Jadi kalau ada orang yang suka membantah, suka membangkang, tidak mau nurut patuh terhadap perintah Allah, maka sebagaimana yang dialami oleh Bani Israel yang suka bangkang, bantah, tidak nurut, maka itu dinamakan sesat. Ya. Mana dalilnya? Lah ini Allah sendiri mengatakan wala masukita fi aidim wa ra'au annam qad dollun. Apa? Sesat. Tatkala mereka menyadari kesalahan perbuatan yang dilakukan dan mereka menyesal padahal itu adalah salah, maka mereka mengatakan, ya Musa, memang kami salah, kita menyesal atas perbuatan yang kami lakukan. Ya sudah, kalau itu memang salah ya sudah, kami memang sudah tersesat. Kami memang tersesat lah ini. Jadi Bani Israel sendiri menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan ketika mereka membuat patung dari anak sapi yang disembah, yang diyakini bisa memberikan manfaat dan menolak keburukan, madorot, maka itu jelas. Padahal baru saja mereka diselamatkan. Baru saja mereka dikasih nikmat, diturunkan makanan dari langit. Apa yang mereka inginkan dipenuhi sama Allah, dikabulkan. Tapi ternyata tetap tidak saja nurut kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dan tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Maka kan sesat. Jadi orang hidupnya ketika mereka itu jauh dari pegangan wahyu Al-Quran. Mereka jauh dari bimbingan Al-Quran. Mereka jauh daripada tuntunan-tuntunan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, maka para ulama mengatakan apa? Man
faraqas sabil wa qaddola sabil. Ya. Jadi sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, siapapun orang yang dia jauh dari jalan yang lurus, maka tersesat dari jalan lurus itu. Jelas ya Bapak Ibu? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, man faraqas sabil, ya wa qaddola sabil. Ya. Maka siapapun mereka yang faraq itu terlepas jauh, ya, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah di jalan yang lurus, ya, wahyu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, sungguh dia tersesat dari jalan tersebut. Nah, sama. Maka ini perkataan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah azza wa jalla. Baik, kita lanjutkan. Setelah mereka menyadari kesesatan mereka, penyimpangan mereka yang jauh daripada tuntunan Allah. Mereka menyekutukan Allah kan, berbuat syirik ya, karena menganggap bahwasanya anak patung, ya patung anak sapi itu dianggap bisa memberikan apa? Keberkahan, memberikan sesuatu yang mereka inginkan, mengabulkan apa yang mereka inginkan. Maka mereka menyadari mereka tersesat. Setelah itu baru mereka minta maaf kepada Nabi Musa dan minta ampun kepada Allah. Qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ingat, di sini ditutup dengan kalimat khasirin. Ucapan doa yang dikeluarkan dari mulut Bani Israel saat itu pula mengatakan, seandainya wahai Tuhan kami, Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami dan mengampuni dosa-dosa kesalahan kami karena kami membangkang, suka membantah dan tidak menurut, maka kami termasuk kaum yang sangat rugi dan celaka. Jadi para jamaah Bapak Ibu, terkait dengan kalimat ini mengisyaratkan bahwa setiap perbuatan dosa apapun, kesalahan apapun, maksiat apapun, baik itu mulai dari dosa besar, syirik menyekutukan Allah, maupun dosa-dosa di bawah syirik, membunuh, durhaka kepada orang tua, kemudian juga termasuk berzina, makan riba, dan juga ya mengumpat, mencaci maki, menghina saudaranya, dan masih banyak perbuatan dosa. Itu mengisyaratkan sebenarnya kita diberi contoh oleh Bani Israel ketika setiap melakukan perbuatan itu segera untuk bertobat. Maka yang pertama yang diucapkan apa? Minta rahmat. Ya, kalau kita pahami di sini. Kenapa di sini Bani Israel minta rahmat dulu? Kenapa? Karena menunjukkan kalau Allah sudah merahmati hamba tersebut, menyayangi hamba tersebut, maka kesalahan apapun akan diampuni. Ini yang tersirat di dalam ayat Allah. Makanya setiap kita berdoa, ya, dikatakan la illam yarhamna, kalau tidak Engkau rahmati kami ya Allah, ya, maka kami tidak akan pernah menjadi orang-orang yang selamat. Maksudnya seperti itu. Baru kemudian mereka minta ampunan kepada Allah. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah itu akan bisa mengalahkan murkanya Allah. Ketika Allah murka, Allah akan mengazab, menyiksa Bani Israel, itu ditunda. Kenapa? Segera mereka minta maaf kepada Allah supaya diturunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Artinya kemarahan Allah berubah menjadi kasih sayang. Baru Bani Israel minta mohon kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Jadi rahmatnya dulu, baru ampunan. Ya, kita ingat dengan doa yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam, ya, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat dosa, kami telah berbuat zolim, ya toh? Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kami, maka kami termasuk orang-orang yang apa? Rugi. Di situ Nabi Adam meminta ampunan bari rahmat. Di sini Bani Israel minta rahmat dulu, baru ampunan. Apa perbedaannya? Karena dosa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam itu tidak sehebat besar dosanya Bani Israel. Karena Nabi Adam tidak pernah menyekutukan Allah. Ingat ya,
Karena Nabi Adam tidak pernah menyekutukan Allah. Dia hanya tidak nurut dengan perintah Allah. Tapi Bani Israel berulang-ulang ya, menyekutukan Allah, minta supaya dibuatkan berhala, kemudian membuat patung dari anak sapi, bangkang dari perintah Allah, tidak patuh terhadap Rasulnya. Jadi perbuatan dosa Bani Israel ini sudah berlipat-lipat. Makanya dia minta rahmat dulu baru ampunan. Takut kalau nanti Allah tidak memberikan rahmatnya. Tapi Nabi Adam alaihissalam minta ampunan baru kemudian minta rahmat kepada Allah. Artinya dosa yang dilakukan saat itu menurut pandangan Allah memang benar, itu dosa, tapi tidak seberat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah segera mengampuni Nabi Adam alaihissalam, tetap Nabi Adam alaihissalam dijamin masuk surga. Tapi kalau Bani Israel maka belum tentu ada jaminan masuk surga selama mereka tidak mengikuti dakwah Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit penjelasan tafsir di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf surat yang ke-148 149. Meskipun ada penjelasan yang lain di dalam ayat 150, tapi nanti bisa dipelajari sendiri. Tapi pada intinya adalah apa yang kami jelaskan di dalam ayat ini merupakan ciri orang-orang yang rugi, ciri orang-orang yang binasa. Kalau mereka melakukan perbuatan dosa maksiat, tidak segera bertobat kepada Allah dan minta rahmat Allah dan ampunannya, maka jangan berharap hidupnya akan bahagia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kurang lebihnya apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Pada akhirnya marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna